Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardian Absen NPM 2370824. Dan ini adalah part 2 dari quiz 1. Yaitu saya akan memberikan contoh bagaimana jadinya webnya dengan tampilan UI atau UX sederhana tapi responsif. Nah, jadi sudah responsif. Kemudian kita kasih nama lagi. Ini coba dan responsif. Ini kita mengisi nama, email, nomor di dalam pesannya. Oke, ini sudah dilihat. Sepertinya sih ini saya akan menjelaskan juga terlebih dahulu apa saja yang sudah dilakukan dalam membuat web ini. Jadi pertama-tama kita membuat database terlebih dahulu. Setelah membuat database, kita memberi akses all privilege, semua privilege ke user ini. Kemudian setelah sudah membuat database dan juga memberikan akses atau bisa dibilang privilege, all privilege ke user. Yang dimana user ini akan kita masukkan lagi di settings.python pada aplikasi for project. Nah, gunanya agar kita bisa menghubungkan database dari PostgreSQL ke aplikasi ini, yaitu aplikasi Project Quiz 1. Nah, di sini kita mengisi nama database-nya ini, buku tamu, username-nya, my user, dan kita harus memasukkan password ini, yaitu 123, host dan port tetapkan saja bawaannya seperti itu, dikarenakan ini mengikuti dari konfigurasi awal-awal sebelum kita menginstal PostgreSQL. Nah, jadi di PostgreSQL konfigurasi awal-awalnya kita harus memasukkan ini dan bisa saja ditetapkan saja dengan bawaannya atau bawaan defaultnya. Jadi tidak usah diubah. Oke. Nah, setelah dimasukkan ini, dan setelah itu kita membuat aplikasi atau main Python aplikasinya membuat aplikasi guestbook yang di mana guestbook ini ada file tersebut yang kemudian kita akan edit. Jadi pertama-tama langkah pertamanya itu di Fuse.python pada aplikasi guestbook kita ubah terlebih dahulu namanya. Tetapi sebelum kita ubah menjadi mengikuti field ini, mengikuti field dari database kita yaitu database buku tamu. Pertama-tama kita harus memigrasinya terlebih dahulu. Seperti yang dijelaskan pada part 1, kita harus membuat migrasi Python manage.python Python manage.python make migration dan kemudian juga setelah itu migrate atau migrasi dan kemudian setelah menjalankan dua perintah tersebut akan muncul folder migrations yang dimana isinya ini ada folder yang di maksudnya file yang di sini isinya itu ada add-on field.python yang di sini sebagai field dari database tersebut. Nah, di sini kita membuat migrasinya pada database ini yang dimana database ini sekarang sudah ada field berikut ID, name, email, phone, message, timestamp.
Oke, kemudian saat itu saya ada kesalahan tidak memasukkan field phone ke dalam sini. Mungkin tampilannya seperti nggak bisa, tapi kalau pertama-tama kita sudah menghapusnya ini dan kita melakukan migrasi atau make migration, otomatis field phone ini tidak ada di sini. Contohnya. Nah, dan itu akan menyebabkan error yang seperti di part pertama itu sangat ngaruh. Jadi harusnya kalau ini kita masukkan lagi fieldnya dan juga running make migration dan juga migrate. Tetapi ada error yang di part pertama itu yang menyebabkan eh, ini, seperti ini. Eh, nah, di sini saya sudah tuliskan no change detected. Nah, di sini dikasih tahu kalau semuanya ini database-nya belum tahu atau belum dikenalkan field phone ini pada awal-awal migrate-nya. Dan satu-satunya cara untuk membuatnya bisa running yaitu menghapus database-nya. Nah, kalau tidak mau susah-susah lagi membuat database-nya, kita cukup membuat file Python untuk menambahkan phone field atau field phone-nya di namanya model. Dan kemudian setelah itu kita migrate lagi, migrate dan make migration. Kemudian ada perubahan yang dimana sudah ditambahkan field dengan nama phone. Oke. Selanjutnya setelah kita buat itu pada model kita memasukkan ini field-field yang ada pada database buku tamu ini dan namanya itu harus sama termasuk max panjangnya atau max length dari name juga phone number. Dan model char field ini harus sama juga dari database ini. Kalau tidak akan error. Nah, kemudian pada URL kita membuat path ke URL atau halaman. Di sini kosong ini adalah sebagai guestbook list atau melihat guestbook seperti ini yang di mana tidak ada slash atau URL seperti create. Nah, kalau kita masuk ke sini ada slash create yaitu adalah halaman untuk membuat. Kita back lagi, tidak ada namanya. Oke, pada views juga. Kemudian setelah selesai pada URL, pada views juga, kita harus samakan dari field ini yang apa saja yang harus kita masukkan di situ. Nah, pada guestbook ini kita menggunakan class base view atau CBV pada views.python ini. Kenapa? Ya, seperti tadi pada yang dijelaskan pada part pertama yaitu lebih ringkas dan lebih mudah digunakan. Jadinya kita perlu memasukkan model yaitu model guestbook field yang di mana isinya ini ada name, email, phone dan juga message. Dan template name ini kita mengambil template dari file.html-nya yaitu di sini guestbook form.html yang pada di sini guestbook form.html. Pastikan namanya tidak salah, kalau tidak akan muncul error pada part pertama yaitu template not found. Biasanya seperti itu. Biasanya salahnya seperti itu. Oke, setelah itu kita membuat file.html-nya untuk kedua form dan juga list.
Nah, di sini pada ini kita membuat file formnya, eh, file folder HTML-nya dan juga list.html-nya juga. Kemudian pastikan di settings.python ini aplikasi Guestbook yaitu folder Guestbook sudah dimasukkan di sini. Installed apps. Guestbook di sini masuknya ke apps dikarenakan pada awal-awal itu kita manage.python eh, kita membuat aplikasi Guestbook. Jadi untuk menjalankannya juga harus memasukkan ini pada settingan aplikasi quiz ini agar kemudian nanti di manage.python run server akan muncul. Kalau tidak ya error. Oke, oke. Setelah sudah selesai, hasilnya seperti ini. Jadi di sini ada table timestamp, tabel message atau pesan, tabel phone atau nomor, tabel email, dan name untuk dilihat di guestbook ini. Ini bisa dijalankan dikarenakan kita mengikuti langkah-langkah awalnya. Perlu diingat kalau pada database ini harus lebih teliti dalam pembuatan di sini yaitu migrasi dan juga pembuatan username-nya. Ya, so username sih sepertinya tidak masalah, tetapi ya karena saya di sini membuatnya my user, jadi saya harus memasukkannya my user untuk username-nya. Username ini bisa diubah pada pembuatan awal dari create database ini dengan username yang kita mau sebenarnya. Dan saya mau ini, password itu kita harus masukkan. Ya, kemudian ada pemberitahuan lagi yang dimana di URL ini juga kita harus menginclude guestbooks.urls, yaitu pada aplikasi Guestbook kita sudah membuat urls.python dan ini akan menginclude juga URL dari aplikasi ini. Fungsinya untuk apa? Agar bisa di run server, tidak tidak ada error. Biasanya itu error programming error. Tuh, saya lupa kasih lihat. Biasanya seperti itu errornya. Dan error ini akan menandakan kalau guestbook.url ini belum dimasukkan di urls.python pada aplikasi project. Nah, sepertinya itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.